Dunia sudah berubah. Perjuangan kita sudah selesai. Masa menukar gadis dengan sawah? Kok ada pembalut? Ini sinopsis panjang. Kalau didetilin lagi ini luar biasa ini. Kita membaca nukilan novel karya Yon Bayu Wahyono yang berjudul Bukan Pasaran Terakhir. Nanti kawan-kawan di sini ada beberapa kawan-kawan yang akan membacakan nukilan. Pertama, Yulia Kansa, itu dari komunitas literasi Betawi. Risa Julia dari Jagat Sastra Milenial. Ical Vega, seorang sutradara dan deklamator. Penny Bungsu dari Kompasiana. Budi Utama dari Rumah Baca Ceria, dan Diah Tenjono dari Sastra Luar. Menanyakan keadaanmu setelah tahun-tahun melelahkan, menghindari kemerangan yang kami benci. Pasti akan kau tertawa dan merasa menang karena akhirnya aku mau berubah. Aku tidak sampai hati jika ada yang mengatakan dia gagal menjadi koordinator desa dalam gerakan menentang penambahan tungkang. Lalu keluar masuk dari pintu dapur. Kalaupun sudah selesai memasak dan Karyo belum bangun, kopi dan makanan disiapkan di meja makan yang berada di antara kamar Lucy dan ruang tengah. Mbak Ratri bisa bawa mobil? Mau balapan? Tantang Ratri. Coba kamu catat apa saja yang mau dibeli, kata Karyo pada Juni. Jangan khawatir mas, sudah aku catat semua. Kok ada pembalut? Tanya Juni setelah membacanya dengan cermat. Ih, itu belanjaan kami, bukan untuk Mas Karyo. Dan nelayan yang tidak peduli dengan bau keringat. Sekarang kamu lebih sering mengangkat tema pemberdayaan perempuan. Kamu mulai bersolek dalam teori pemberdayaan perempuan yang kamu kampanyekan. Masih memberi ruang untuk cinta. Tidak tepat kalau memaknai kesetaraan gender yang kamu maksud, sehingga menginginkan kodrat untuk menyemai kasih sayang dengan lawan jenisnya. Saat itu, Priyo mulai bergaul dengan para politisi yang mendadak muncul setelah Orde Baru tumbang. Seperti musim semi di bukit, di mana cendawan bermunculan di segala tempat. Tidak tahu dari mana datangnya, tidak tahu latar belakangnya. Bahkan ada pengusaha yang mendadak reformis. Padahal sebelumnya mereka menjadi kaki tangan keluarga cendana. Dunia sudah berubah. Perjuangan kita sudah selesai. Saatnya kita membangun dari dalam. Apa yang kamu lakukan selama ini? Pendampingan, demo, sampai bentrok dengan aparat. Itu juga kerja politik. Kali ini kalian terbakar, meskipun bertahan. Ini bukan soal ada masalah atau tidak. Aku bicara jujur, dahulu saat gue masih hidup, aku juga sering ngomong-ngomong begitu. Jadi, apa pekerjaan Mas Karyo? Senangnya disuruh petani, tapi semua dikerjakan orang lain. Kata Ratri tanpa ekspresi, tapi sekedar basa-basi untuk mancing lawannya berbicara. Mas menyuruh orang lain mengerjakan sawah, terima bersih, hasilnya tanpa tahu ada petani itu rugi atau tidak, ya kan? Karyo terhadap Barat, sekarang malah berbingungan. Pantas saja, setiap awal kedatangan kami, Mas Karyo begitu cuek. Mas memperlakukan kami seperti aku maksa untuk manggilnya. Kali ini punya anak sarjana. Tabungan untuk kebutuhan buat habis, tetapi terbayar ketika menerima listrik jago dengan diperlukan sore itu dimasukkan sebagai komponen produksi. Sialnya, jumlahnya sangat besar. Kami bisa sejahtera. Minimal seminggu sekali kami bisa membeli daging sehingga anak-anak tidak berani dilanjut. Aku tidak ingin itu terjadi. Aku memilih mengurung diri. Aku bahkan sudah siap andai sawahku telah kerontang karena seluruh sumber air. Hanya sempat mencegah Parmin karena tidak ingin Ratri dan teman-temannya terluka secara fisik. Mungkin Lucy sudah merasa seret dengan Ratri. Seperti kataku,
cerewet dan berani. Meskipun sejatinya jiwanya sangat rapuh. Mereka sudah banyak mengobrol dalam waktu yang sangat singkat. Dia tentu capek setelah puluhan tahun mencarikan jodoh untuk kakaknya. Dan semuanya ditolak, sehingga akhirnya hilang akal. Masa menukar gadis dengan sawah? Salam hangat dari rakyatmu, kata Harsono. Pasaran terakhir, Yon Bayu Wahyon. Para sahabat, kawan-kawan sekalian, setelah kita mendengar nukilan bacaan dari novel karya Yon Bayu, tadi tidak berupa struktur, kali ini kita tampilkan penulisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir acara ini. Sebenarnya idenya acara ini kan bermula dari keinginan saya teman-teman membaca secara serius kemudian melakukan kritik. Kritik itu kemudian diposting di media sosial atau media yang lain. Ada 12 tulisan dari beberapa teman yang buat ulasan ya, kritik. Ada yang muji-muji, ada yang mencaci maki. Bagi saya itu sama saja nilainya. Ketika dicaci, bagi saya itu luar biasa gitu. Karena artinya dia serius membacanya dan menemukan kesalahan-kesalahan hal itu. Tetapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait teknis, bukan terkait kritiknya. Kritiknya itu sudah selesai. Ketika novel saya sampai di tangan pembaca, itu sudah selesai. Saya tidak bisa melakukan pembelaan dan sebagainya. Riri namanya ini. Riri Safitri. Nah, kan makanya langsung saya tuliskan Safitri itu jadi salah kan? Safitri. Kalau saya nggak tulis begini, ini akan menimbulkan persepsi. Bang Ical harus akan protes ini. Jadi dua orang ini tadinya ini mahasiswa, beda kampus, beda angkatan, selisihnya sekian tahun lah. Nah, setelah di zaman pergerakan tahun 96 sampai 98, mereka ini pacaran. Tahun 98 ketika terjadi reformasi, disinilah mereka mulai berselisih jalan. Tapi umumnya flashback itu kan orang melamun, kemudian teringat sesuatu dan sebagainya. Saya menggunakan surat. Surat itu adalah flashback. Jadi ceritanya saat ini, tapi dia menceritakan peristiwa sebelumnya melalui surat kepada Ri ini ya. Jadi menceritakan ini flashback sebenarnya. Sampai akhirnya si Riri Safitri ini menjadi bupati. Ini kan satu kampung di orang ini, beda kecamatan doang. Menjadi bupati di sebuah kabupaten di pesisir selatan tadi itu kan. Nah, pada saat menjadi bupati, si Riri Safitri ini berjanji kepada Karyo awalnya bahwa dia tidak akan melanjutkan proyek penambangan Gunung Kapur. Maka Karyo kemudian mendukung. Tapi, nah di sini ketika jabatan mulai naik, dia akan berhitung bagaimana mempertahankan jabatannya itu. Suatu ketika Riri harus menerima kebijakan dari pemerintah pusat untuk membuat, karena Gunung Kapur ini dibikin proyek PSN, proyek strategis nasional. Riri Safitri dengan berbagai alasan dalih dan sebagainya merestui penambangan Gunung Kapur ini. Nah, Riri diam-diam melakukan itu karena suaminya tadi kan, suaminya ini biaya politik dia ini dari pengusaha teman suaminya yang kemudian menambang kapur ini. Ribetnya di situ. Si Riri Safitri tidak bisa menolak karena ini kehendak suaminya, si Prio tadi itu, yang sudah makan duit untuk membiayai proses politik mereka selama ini, termasuk biaya politik ketika Riri menjadi bupati. Sehingga Riri mau tidak mau mendukung penambangan proyek kapur. Karyo patah hati, 2 kali dia patah hatinya. Kalau teman-teman baca ininya, ini penuh dengan
ada asmaranya, ada pergerakannya, ada isu-isu sosial. Isu sosial yang paling mengemuka adalah tentang teman-teman akan bisa melihat gini. Saat ini banyak narkoba dan judi online. Jangan dikira itu berdiri sendiri. Di sebuah daerah yang akan digusur dan itu susah, itu di situ akan banyak narkoba. Pergerakan narkoba itu sangat kuat di situ. Kenapa? Karena ketika orang-orang itu anak mudanya udah kena narkoba semua, dia butuh uang dan kemudian ada isu gusuran, maka dia akan mendesak orang tuanya untuk menerima gusuran itu. Kalau masalah itu skenario-nya Embing itu saya udah nangkep kan, di ulasan saya ada. Cuman saya nggak bisa nangkep bahwa itu pasaran terakhir, karena emang kurang jelas menyebutkannya menurut saya. Apalagi menurut saya materinya ini kan temanya kan bagus ya, kayaknya kurang dalam gitu loh. Kalau diperdalam itu lebih bagus. Apa lagi yang mau ditanyakan apa? Ya itu bagus. Saya udah baca beberapa, nanti teman-teman bisa baca juga ke teman-teman yang lain. Nah kalau masalah narkoba kan di situ nggak disebutkan kan? Ada ya. Kalau saya nggak lihat ya kalau gitu. Itu di awal ketika Embing berbicara dengan. Oh ya, satu lagi kan si Putri dan Ratri itu kan demonstran abal-abal, terus di situ disebutkan bahwa ada pemodal di situ. Posisi pemodal itu siapa gitu kan? Maksudnya bukan orangnya tapi siapa, apa kepentingannya gitu loh. Apakah dia itu si Embing atau lain? Ya betul si Embing kan. Jadi Embing ini kan Karyo udah mutung nih. Begitu 2 kali dia luka dengan Sirin Saputri, dia mutung nggak mau lagi mimpin demo menolak penambangan Gunung Kapur, ya kan? Kalau Gunung Kapur ini ditambang, nggak ada lagi yang menghalangi, nggak ada demonstrasi yang ditambang, kan sawah-sawah di bawahnya kering, karena air sawah ini dari gunung kan. Nah, Embing ini kan yang ngurusin sawahnya Karyo kan. Kepentingan Embing itu bagaimana Karyo kembali demo. Salah satu Karyo tidak mau memimpin demo adalah dia takut ketika dia memimpin demo, kemudian buzzer-buzzernya Riri itu mengaitkan, itu kan biasa buzzer mengungkit-ungkit hal-hal yang udah lama. Buzzernya akan mengaitkan bahwa Karyo demo Gunung Kapur itu bukan karena Gunung Kapurnya, tapi karena cintanya belum selesai dengan Riri. Kalau yang dulu kan kayak Prasa itu kan gambarnya sepatu, ada mawarnya. Itu kita tuh penasaran, ini apa sih hubungannya Prasa dengan sepatu sama bunga gitu. Kalau ini kan pasar gitu kan istilahnya kan. Orang tuh bilang, oh ya pasaran gitu. Cuma itu aja sih. Kalau yang clear tuh kan gambarnya wayang. Ini mengenai apa sih? Nah itu tuh menggugah perasaan gitu baca. Kalau ini sih ya gitu aja. Artinya covernya itu tidak membangkitkan imajinasi, tidak membuat penasaran. Namanya demo kan ya, misalnya ada apanya gitu. Mungkin lebih penasaran nih apa sih kok kayak gini. Nah, kalau secara gambar dan isi sih ada kaitannya. Cuman kalau dari segi apa ya, kalau menurutku itu novel itu kan punya daya jual dahsyat. Jadi gambar itu money to cover tuh begitu sangat harus menarik banget. Apalagi ini apa sih namanya, judul kayak gini nih klasik banget nih. Kayak ceritanya ngelihatnya, bayanganku itu kayak novelnya Pramudia. Berat banget, apalagi anak muda bacanya apa sih, ini pasti kayak Pramudia Anantatur. Berat banget, sejarah banget gitu kan, sejarah banget. Kita mau ngasih pengertian ke anak-anak muda juga. Tempat saya kan rumah baca ya, jadi ada novel baru melihat judulnya, ini gambarnya pasar. Ini apa sih? Kata mereka suwat banget. Tapi isi dengan gambar ini sudah ada keterkaitan, ada pautan lagi, sesuai. Tapi
dalam dunia bisnis gitu ya, ini cover ini kurang ngejual gitu loh Mas. Kurang ngejual. Mungkin nanti kalau cetakan kedua mungkin dicarilah cover yang lebih positif. Coba sih bertanya langsung sama yang gambarnya bisa tarik langsung. Bentar, belum selesai. Jadi kalau yang gambar sih kan ngikuti apa kemauan dia. Bentar, ini sesuai gambar ini memang sesuai banget sama isi. Akan tetapi kalau untuk daya jual novel, karena novel itu nanti novel ini kan arahnya film, ya kan? Arahnya film. Dari covernya ini mungkin sutradara atau penulis skenario itu lihat dari gambarnya dulu sebelum baca isinya. Karena orang begitu tertarik tuh ke covernya dulu yang unik-unik. Misalnya gambarnya gunung kapur diinjek pakai sepatu bot yang gede, misalnya gitu ya. Misalnya itu kan lebih unik gitu misalnya. Kenapa gitu Mas Yam nggak ngambil yang kayak gitu? Kalau ini sih sesuai banget, simbolik banget sama isi, sesuai. Cuma kalau untuk daya jual, untuk ketertarikan orang pembisnis itu cover ini kurang pas. Nah, mungkin pelukis nanti bisa ngikuti apa kata pemerintah ini ya. Coba bikin yang lebih ini. Ya, seperti tadi gunung kapur di atasnya ada sepatu bot, misalnya begitu, misalnya. Terus kemudian diisi, dari segi isi tadi menarik sih. Cuma kalau misalnya mau arahnya ke remaja biar membaca lagi gitu, itu cerita cintanya mungkin agak ditambah dikit gitu ya. Biar agak apa kisah cintanya di era-era zaman segitu tuh kayak apa sih gitu. Seperti Dilan itu kan tahun 90-an juga. Era-era cintanya tuh kayak gitu. Anak sekarang juga pengen tahu gitu. Ya coba dikupas lagi misalnya. Kalau misalnya nanti ada cetak kedua mungkin kan ada revisi misalnya. Itu mungkin barangkali disisipkan kisah cinta yang lebih zaman dahulu itu agak lebih ditonjolin gitu. Tapi ceritanya sih udah menarik itu oke. Mungkin cara aku baca tadi ya, kalau misalnya di dramatisasi gitu udah oke banget lah. Tadi kan bicara soal panjang pendek gitu macamnya itu. Kalau kau menulis itu tak perlulah bertanya panjang pendek. Aku memang baca ini, aku kan karena memang yang bikin yang garap novel ini ada banyak kelemahan ya, logika terutama. Ini yang dari cerpen itu yang dari cerpen aja aku baca. Nah, kemarin juga aku lihat banyak sekali longgar logikanya. Ini konflik plot itu tidak ngangkat. Nah, ini yang perlu di ini ya. Aku ngerti kegelisahan kau bagaimana menciptakan karya sastra gitu kan. Ini karena kau dari jurnalistik, kau bingung gitu. Mau ambil sikap bagaimana, makanya aku agak keras nanti kau ya. Jadi biarkan bahasamu itu, jangan cari gampang dibaca, jangan cari itu, gagal otomatis gitu. Jadi tulis saja sesuai dengan apa yang kau ingin ekspresikan. Kalau kau mengejar sastra itu yang kau kejar, nilai pasar itu belakangan gitu. Nah saya kira itu, jadi kalau kita kemudian pop, sastra, ya cerpen remaja lah, kita juga dulu nih, zaman balik Isono Khairul nih, kita nulis di majalah Gadis gitu. Kita tahu batasan pop dan sastra gitu. Kalau pop itu gampang, cuman Gadis waktu itu lebih keren ya, artinya dia bagaimana membangunnya pop kreatif, gitu ya dulu ya. Jadi di situ tetap ada eksplorasi yang dalam. Ketika umpamanya Firman Triadi menang, dia itu garap tentang akil balik di Irian Jaya. Bagaimana proses akil balik itu terjadi. Digarap dengan gaya remaja gitu. Tapi asik gitu. Nilai isinya kuat. Nah, ini juga yang terjadi pada pasar ini. Saya udah dari pertama kan ngeritik juga Kapur gitu kan. Kapur gimana nih? Gitu. Ada yang harus ada pendalaman gitu. Dibanding yang dua cover yang saya garap beda gitu kan. Gitu. Jadi saya kira satu yang kemarin masalah logika itu di konflik umpamanya tadi yang paling gampang sekali di halaman 6 itu ketika terjadi konflik pengambil alihan satu ruang pabrik itu ya dimasukkan ke satu desa kan, itu tanpa konflik di situ. Padahal itu kalau
Kalau kita baca dengan bahasa sosial atau kritik sosial itu tinggi betul gitu. Konflik sosial akan muncul begitu bergeser dari satu desa ke desa lain gitu. Nah itu tidak digarap, itu satu logika. Masukan itu menjadi masukan untuk pelukisnya tentang cover. Ketika dia berada pada bisnis cover buku, dia tidak memiliki ide untuk mewujudkan gambaran seperti kemauannya. Klien memberikannya A, maka dia menggambarkan seperti kemauan klien. Merevisi dan sebagainya itu siap saji seperti kemauan daripada klien. Maka ketika cover itu dikatakan hari ini dengan berbagai opini, kami menerimanya dengan baik sebagai masukan ke depannya agar kami lebih baik lagi. Dan tentunya mungkin Pak Teddy Arte ingin memberikan penggambaran, komposisi dan sebagainya. Kita serahkan novel atau cerita itu kepada Pak ilustrator, ya. Supaya dia harus mendapat image yang lain dari itu. Kebanyakan saya selalu begitu, ketika ingin menggarap satu cover saya pelajari dulu maunya gimana nih isinya gitu. Apakah dia bisa kita gambar secara surrealis apa enggak gitu. Nah, kalau itu nggak tercapai itu nggak akan nyangka. Saya ingat ketika Ahmad Tohari membuat Rompeng Dukuh Parut, dia merefleksikan bahwa pada saat itu tidak ada yang berani menuliskan tentang peristiwa 65. Lalu dia manipulasi dengan sebuah kesenian daerah kayu itu dan dimuat di Kompas lalu menjadi novel berseri trilogi Rompeng Dukuh Parut. Dan peristiwa 95 pasca penangkapan, pasca pembantaian, pengulangan peristiwa dari merah terus ke hijau itu nyaris senyap. Tetapi terus seorang sastrawan Ahmad Tohari mencoba memotret kembali melalui karya sastranya, karena mungkin Mas John lebih kuat di jurnalisnya, sehingga ini seperti berita aja, ya kan? Seperti informasi gitu aja. Sementara kalau kita bicara dramaturgi, plot, ya kan, kemudaran kata dan segala macam, memang banyak betul bedahan isi novel yang juga Mbak Fani juga mungkin memahami, karena kita sama-sama menulis novel yang sangat asik memainkan konflik, intrik, plot, dramaturgi yang orang tidak mau bisa menebak, tetapi yang tadi Bang Doni, tetapi lokalitas itu asik. Dan Ahmad Tohari itu ketika membuka Rompeng Dukuh Parut, dia menceritakan tentang kelentengan kerbau yang memecah sunyi di pematang sawah. Nah, Mas Yon bukan lupa, tetapi itu bicara masalah kedetilan, ya kan, kedetilan bagaimana kita mengcopy paste keadaan di lingkungan sebuah lokal atau tempat, lalu kita tuangkan di dalam sebuah cerita atau sebuah kisah seperti itu. Tapi terlepas dari itu semua, ya kan, yang tadi saya bilang, saya ucapkan selamat lah, ya kan. Terima kasih ke Bang Remy dulu ke ininya yang tidak logik tadi itu. Itu sebenarnya begini, konflik itu kalau baca di awal tentang desa itu, kemana saya menggambarkan desa itu, baca di bab awal ini. Jadi ada pabrik Bang Remy, itu saya gambarkan dengan cukup detail sebenarnya. Justru dari situlah pemantik awalnya gitu, ketika tadinya desa besar gitu, satu desa ini, kemudian dibagilah desa ini. Nah ini di tengahnya ini ada bekas pabrik peninggalan Belanda. Ini konflik, dan ini juga akan memacu pada konflik ini. Penyebab ini, bagaimana di desa ini setuju, di desa ini setuju, di sini enggak gitu loh. Ini gara-gara sebenarnya ini sebenarnya dipacunya dari kemudian untuk menggambarkan latar. Ini saya bukan bela diri, bukan, saya hanya memberi ini ya penjelasan. Di awal itu misalkan saya bagaimana bahwa desa itu menggambarkannya itu tentang matahari yang muncul dari balik bukit pelan-pelan. Bagaimana menggambarkan sebuah jalan yang tadinya nggak kelihatan lalu pelan-pelan kelihatan. Ya, ini saya butuh masukan malah logika yang kira-kira tidak nyambung tadi itu. Nah itu di halaman 6 ya. Dengan cepat. Ini dengan cepat sebelum kita ada mengambil satu wilayah dimasukkan ke wilayah dia. Itu tidak ada reaksi dari wilayah yang mungkin diambil gitu loh. Ini tidak ada konflik di situ. Konfliknya itu Bang Remy,
Mereka kemudian bikin rebutan harta karun itu loh. Nah itu nggak ada gambar, mestinya ada reaksi, ada aksi, ada reaksi gitu loh. Tapi kemudian jalan itu kan itu kan di bawah pertamanya. Saya mau bikin novel, saya mesti bikin rancangannya dulu. Kerangkanya. Bab 1 apa, bab 2 apa, jadi kita terfokus pada bab 1, terus tidak pecah lagi di bab 2, ada pengulangan lagi. Kita udah baca bab 1 ini, bab 2 ini, jadi kita sudah termanage pemikiran kita kepada suatu program yang sudah kita susun di dalam rancangan kita itu. Sehingga pada endingnya masuk ini. Nah, seperti itu. Ini pesan terakhir. Bicara sekilas, wah ini novel misteri nih gitu. Undang-undang pernah orang misteri. Ada kata terakhir nih. Dan sebenarnya diingat, Yon ini yang berani lagi menggunakan kata terakhir. Di film-film udah haram memakai kata terakhir. Sinetron juga udah haram memakai kata terakhir karena judul adalah doa. Ya, gitu. Nah terus secara cover juga, yang ini yang nulis nih tahun sekarang gitu. Ini kekinian kan, kalau targetnya remaja, udah kekinian banget covernya. Dan judul sama cover kurang bombastis sebagai sebuah novel yang akan kalau dipajang di rak akan diambil duluan. Kurang sinkron. Jadi kita harus berpikir juga bagaimana ketika buku kita dipajang di rak jadi eye-catching ketika orang lihatnya. Ya mungkin nanti mau dirubah judul ya. Kalau Rani bilang tadi kan rajin, detail, kalau saya bilang cuma males. Cuma di peristiwa gunung kapur aja, setting digarap dengan detail gitu. Tapi yang lain-lain nggak mewakilkan pembaca hadir dalam cerita Yon. Kok orang luar aja membaca ini kan, padahal egonya pembaca adalah dia pengen masuk di dalam. Jadi saran saya, Mas Yon, ini sinopsis panjang. Kalau didetilin lagi ini luar biasa ini. Dan judul yang mungkin judul benar tadi. Tadi saya contohin misalnya di bawah kaki Cibalak yang Ahmad Tohari itu kan. Itu cerita konfliknya di bawah sebuah kampung yang di bawah kaki bukit itu. Mungkin tadi bilang kan, yang tadi Mbak Fani bilang di bawah kaki bukit Gunung Kapur misalnya kan. Peristiwa yang huru hara di situ, konflik di situ, tragedi budaya di situ, sosialis di situ. Cover ini memang masalah kesukaan aja. Kalau dari sisi klasik ya saya suka klasik kan. Tetapi kalau bicara produser yang ngomong tadi ini nilai jual yang bilang kan, gue gimana mau produksi lu? Gue mau laku ini, gue mau dalam ini. Kalau produser bilang begitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau kan judulnya diganti pesan terakhir. Aku itu. Itu udah kayak sinetron Hidayah. Enggak aja ini. Tapi memang ini yang tadi saya bilang, ini kalau saya cermati ini akhirnya menjadi seperti sinopsis panjang yang Mas Yon juga mendetailkan, ya kan? Tadi Mas Yon sudah bukan pembelaan tapi menjelaskan bagaimana di bab 1 itu saya mencoba baca ulang lagi bagaimana Mas Yon mengcopy paste sebuah alam lingkungan lalu dideskripsikan dengan matahari terbit lalu menyinari satu tempat dan terus ada kehidupan di situ. Itu sebagai imajinasi boleh-boleh aja, tetapi alangkah bagusnya kalau memang itu tercopy paste kita ngambil contoh tempat. Bapak ini juga walaupun itu fiksi kadang mengcopy paste satu tempat menjadi sebuah setting cerita kita. Oke kawan-kawan, diskusi mungkin sudah selesai tapi bisa dilanjutkan di luar sih nanti. Kebiasaan Yon Bayu ini sebelum menerbitkan novel atau sesudah menerbitkan novel biasanya beliau melemparkan novel itu ke media untuk apa? Untuk dikritik habis.